dan air. Maka tanggal 31 Januari 1926 muncullah atau diresmikanlah organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama di Surabaya. Inspiratornya yang menginspirasi adalah guru-guru para hadratus syekh tadi, yaitu Syekhus Suyuh Syekh Nawawi Tanah Al-Bantani Al-Jawi. Jadi seyogyanya ruh perjuangan Nahdlatul Ulama itu dari Banten betul. Dan dasarnya pergerakannya dimulai dari sana. Makanya yang ramai pergerakan NU ini hingga kepengurusannya sampai tingkat anak ranting, itu tingkat kampung Jawa Tengah, Jawa Timur dan sekitarnya itu sudah ada. Alhamdulillah di kita, karena memang kalau NU tidak ada gesekan itu tidak akan bangun. Sehingga ini kayak anak tidur. Makanya di kita nyantai-nyantai saja. Tetapi kita harus kembali bahwa para masyayikh, para muassis, para pendiri Nahdlatul Ulama itu sudah mewanti-wanti bahwa bagaimana nasib anak cucu kita kalau tidak dipersiapkan dari sekarang. Kita akan mewariskan apa kepada anak cucu kita? Yang paling utama jangan sampai akidah kita dirampok. Itu dengan dalih sekarang banyak dalih-dalih agama, ada Wahabi dan lain sebagainya pokoknya. Makanya nanti kalau masuk ke NU akan sangat luas sekali. Karena NU menjunjung tinggi prinsip-prinsip, diantaranya prinsip tasamuh, prinsip toleransi. Kenapa harus toleransi? Kita ini mendiami rumah. Kita ini mendiami rumah yang namanya Indonesia. Atau Allah menyediakan dunia dan isinya untuk manusia. Bukan hanya untuk Islam saja. Kita bareng-bareng di situ. Selama kita masih di dunia, jangan cekcok-cekcok lah gitu. Adapun kita dicekcok itu udah biasa. Dan NU itu adalah perilaku orang tua. Orang tua itu memandang anak-anaknya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Juga ada kebencian. Ada anak yang nakal, ada yang rewel, ada yang lain sebagainya. Selaku NU, selaku orang tua memandang dengan kasih sayang. Juga prinsip tawassul. Di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, harus di tengah. Artinya pemikiran Nahdlatul Ulama ini pemikirannya tidak liberal, tidak asal semau gue, juga tidak komunis, anti komunis, harus bertuhan. Makanya negara ini diciptakan oleh para pendiri bangsa, founding father. Negara bukan agama, tapi juga negara yang harus beragama. Karena apa? Di belahan Timur Tengah sana hancur karena agama dan negara itu dipisahkan. Hancur yang satu dengan yang lain, tidak saling menguatkan. Kalau di NU dengan ajaran hubbul waton minal iman, yang ini bukan hadis, ini adalah qaul ulama, ini adalah ijtihad ulama, dan tidak diketemukan selain di Nusantara ini, tidak diketemukan di Saudi Arabia, tidak diketemukan di Timur Tengah, hubbul waton minal iman. Adanya di Indonesia ini. Itu semata-mata karena menjaga tanah dan air supaya kita bisa berwudu dan bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena terinspirasi dengan hadis Rasul, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia itu
karena adanya 4 hal. 1, bi ilmil ulama, dengan ilmunya alim ulama. Bi adlil umaro, dengan adilnya pemimpin negara maksudnya, yang mengurusi kehidupan kita bernegara, berbangsa. Bisahwatil agniya, dengan kedermawanan hartawan. Dan bidu'a il fuqara. Ini 4 hal ini harus ada. Kalau salah satunya tidak ada, ini akan pincang. Apalagi 2, 3, roboh nanti. Untuk itu Nahdlatul Ulama diciptakan dengan fungsi untuk menjaga, merawat tanah dan air, juga menjaga akidah dari akidah yang menyesatkan. Karena 73 golongan yang akan masuk surga hanya 1, ya kan? Yahudi terpecah 71, Nasrani terpecah 72, Islam terpecah 73, dan hanya 1 yang masuk surga. Yang mana? Itu yang Sawadul Aqom, rombongan besar. Siapa rombongan besar ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimanapun tempat di dunia ini yang beragama Islam, itu tentu ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya merujuk kepada ajaran Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Musa Al-Maturidi. Selain itu Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Rujukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ke situ. Dan masalah fikihnya harus memegang salah satu dari 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kalau orang tidak memakai mazhab, pada kenyataannya dia mengikuti, nah itu orang munafik. Dia mengatakan di depan umum, saya tidak bermazhab, tapi dia rujukan jelas bermazhab. Dia mengekor bermazhab itu. Banyak orang sekarang begitu. Untuk itu sekali lagi, peran serta Nahdlatul Ulama yaitu menjaga himayatul din, menjaga agama, himayatul daulah jelas menjaga negara, menjaga tanah dan air. Makanya tidak bisa dipisahkan, karena tadi itu harus bergandengan tangan antar ulama dan umaroh. NU bertanggung jawab sampai kapanpun bertanggung jawab atas keamanan negara. Artinya karena di situ ditekankan ada hubbul watan minal iman, karena ditekankan harus punya tanah dan air. Makanya ada program NU ke depan, di antaranya kita harus mewarisi ke anak cucu kita investasi yaitu berupa tanah. Banyak sekarang kita diwarisi oleh orang tua kita tanah, tapi berkurang, bukannya nambah, berkurang. Nah ini lagi digodok dan sudah ketemu kajiannya bahwa kita harus berinvestasi. Saya contohkan, ada di NU itu kader penggerak properti Nahdlatul Ulama, kader penggerak properti Nusantara sebutnya, biar lebih umum saja Nusantara. Itu tujuannya, jangan sampai kita tidak punya tanah, harus punya tanah. Itu nanti ada di Nahdlatul Ulama semuanya. Dan NU ini sangat besar sekali. Buktinya sangat besar. Kalau di luar negeri itu di 194 negara di dunia, NU ini resmi
lehal, mendapat izin untuk mengembangkan, tidak dilarang-larang. Karena ajarannya tadi tasamuh, toleran, tawasud, iktidal. Itu. Jadi di semua tempat NU itu mendapatkan tempat yang layak. Karena di Timur Tengah saja dengan 34 negara berbahasa satu, bahasa Arab, bahasa nasionalnya. Nah, meskipun bahasa daerahnya banyak, bahasa nasional. Itu kan suku bangsanya satu, bahasanya satu, negaranya banyak. Ini pecah, perang terus, enggak damai. Indonesia bayangkan dengan bahasa ribuan, di atas 1000, sukunya di Indonesia ratusan, pulaunya di Indonesia ribuan. Kita harus bersyukur. Makanya kita selalu marhaban, tola al-badul wajabat syukru alaina. Kita harus bersyukur, terutama ada di Indonesia ini dengan kondisinya yang enak, kondisinya tidak panas, tidak dingin ekstrim, tidak seperti di kutub. Kita harus bersyukur itu, dan rasa syukur kita dengan menjaga kedaulatan RI, NKRI ini, karena kita punya PBNU. PBNU dari dulu sampai kapan pun di Indonesia ini akan ada PBNU. Itu Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan I-nya U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang menciptakan negara ini sebetulnya Masyayikh, di belakangnya para ulama yang menunggu isyarat dari langit, menunggu dari petunjuk dari Allah. Apapun masalahnya, beliau para kiai, para masyayikh, para muassis ini selalu mengedepankan petunjuk Allah dengan selalu beristikharah. Sehingga penghilangan 7 kata awalnya dari Pancasila itu di sila pertama itu pun menunggu istikharah. Yang istikharah dilakukan tidak selayaknya manusia-manusia biasa kuat, yaitu rakaat pertama saja dibacakan surat At-Taubah 41 kali. Kita nggak bisa kuat. Ulama-ulama kita itu sangat tanggung jawab untuk keselamatan anak cucu, untuk keselamatan bangsanya. Makanya kita harus berkhidmat di Nahdlatul Ulama, karena kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, barang siapa yang mengurusi Nahdlatul Ulama akan aku anggap sebagai muridku, dan aku doakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tergerak untuk merawat Nahdlatul Ulama sebagai warisan para leluhur kita. Karena dengan Nahdlatul Ulama ini insya Allah rahmatan lil alamin akan tercapai. Makanya orang NU mah santai-santai. Ya ada RUU HIP tidak kebakaran jenggot, biasa saja. Karena itu musyawarah, ya kita kantornya dengan ada di gedung, tidak usah turun-turun ke jalan. Ngapain? Di jalan banyak setan, ya kan? Banyak orang kesetanan di jalanan. Kita elegan, kita bijaksana, kita terhormat. Di kantor, dari kantor PBNU sudah selesai, jangan diteruskan, jangan menafsiri sendiri tafsir Pancasilanya. Sudah, biar mereka banyak tafsir, multi tafsir, enak gitu. Jadi jangan diperas-peras lagi. Nah, bagaimana peran serta NU di Serang, umumnya Banten? Ya. Di Serang dulu, Banten ini mercusuarnya Serang. Pertama
Pertama, orang Serang yang tulus ikhlas dan bergabung serta yang memperjuangkan, yang ikut mendeklarasikan, yaitu Kiai Haji Abdul Latif Jember, Syekh Abdul Latif Cibeber. Tahun 26 itu 1926 beliau sering ke Surabaya naik kereta. Nah, karena yang punya NU itu adalah ulama, alim ulama, namanya Surya. Jadi ada mustasar, ada penasehat, kemudian ada Surya. Surya ini pembina, ini yang membina, ini yang punya Surya. Kemudian ada pelaksana harian, atau kalau di kenegaraan MPR lah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Surya. Ada pelaksana harian, yaitu Tanfidia, termasuk Kijar Kasim ini, alhamdulillah beliau ditunjuk sebagai ketua Tanfidia 2 periode. Di Tanfidia, kalau di Surya dibantu dengan Akwan, Dewan Pakar. Kalau di Tanfidianya pelaksana harian cukup KSD, ketua sekretaris bendahara. Sangat ramping keorganisasiannya. Tapi ini bisa menggerakkan lembaga dan badan otonom. Ada lembaga Lajisnu untuk ngurus zakat infak sedekah. Ada RMI, Robito Ma'ahid Islami, Asosiasi Pondok Pesantren, ada LTM, Lembaga Takmir Masjid. Ini lembaganya saja ada 18, banomnya ada 16. Amat banyak sekali. Itu sama dengan menteri, artinya kementerian-kementerian dan badan setingkat menteri. Nah, ini saya salut dengan Bansar Ansor dimanapun cikal bakal untuk masa depan kita, alhamdulillah cerah karena Bansar dan Ansornya mulai bergerak. Karena mungkin kita yang tua-tua ini hanya bisa mendorong. Estafet perjuangan harus sudah diserahkan kepada kepada Bansar dan Ansor. Ansor itu gerakan kepemudaan, Bansarnya itu barisan Ansor Sebagunanya, itu pasukan khusus Ansornya gitu istilahnya. Untuk itu mari kita sama-sama berkhidmat di Nahdlatul Ulama, entah itu di banomnya, di lembaganya. Lembaga perlu harus ada yang ngurus. Banyak lembaga itu yang tadi saya sebutkan, ada 18 lembaga. Kalau satu lembaga diurus oleh 15 sampai 20 orang kali 18 sudah banyak, harus. Makanya di sana Jawa Tengah, Jawa Timur yang notabene sebagai jasad yang bergerak itu satu kantor sekretariat NU tingkat desa saja, tingkat ranting namanya, sudah gedungnya mewah, tingkat isinya ramai kayak kantor beneran. Apa itu? Semuanya hanya berharap semoga dia tercatat, diaku oleh Hadratus Syekh. Karena Hadratus Syekh semasa ini adalah waliullah yang doanya diijabah. Dan waliullah tidak akan mati. Ya kan? Pada dasarnya ruh itu tidak mati. Dan tetapi waliullah dan para salafus sholihin itu rohnya bisa bergerak kemana-mana. Tidak seperti kita ngurusin roh sendiri juga kewalahan. Kalau para roh aulia tentunya ini menjadi kekuatan spiritual. Nah, ini yang dihantam oleh mereka
bahwa kita itu percaya kepada roh. Ternyata kita sering hadorot, ila hadroti, ila ruhi, ususon, segala macam tawasulan gitu. Nah ini yang kekuatan terbesar kita itu adalah nyambung antara roh yang hidup di dunia ini dengan roh yang sudah berpindah alam. Nah itu yang lagi gencar supaya kekuatan, inti kekuatan Nahdlatul Ulama ini habis, tidak bisa, tidak kuat lagi, dihantam itu. Supaya tidak percaya kepada adanya ruh, tidak percaya adanya maunah, tidak percaya adanya karomah dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih atas silaturahminya. Mudah-mudahan kita ke depan sama-sama ayo menerusi NU karena ini warisan leluhur. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai murid beliau, mudah-mudahan selesai dan didoakan husnul khotimah. Itu yang utamanya husnul khotimah beserta anak cucu kita lagi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf sambutannya terlalu panjang kayak ceramah aja. Kita pada sambutan, mohon maaf sekali lagi MC atas waktunya. Terima kasih kepada para kesepuhan sekali lagi, kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.